Saya berangkat dinas, saya ketemu orang dengan gangguan jiwa. Saat itu langsung ketemu 2 orang. Yang pertama kali ketemu perempuan, kondisinya telanjang dada. Kita Pak Polisi kan pakai baju, baju saya yang saya korbankan. Saya lepas, saya kasih bajunya, habis itu saya bawa pulang. Karena saya harus melanjutkan perjalanan dinas saya, akhirnya saya titip di istri di rumah. Setengah jam saya pulang lagi, bawa orang dengan gangguan jiwa. Kalau ini benar-benar telanjang tuh, saya bawa pulang. Jadi saya project sampai saya taruh di rumah. Dan istri saya nunggu, kenapa kok ditaruh di rumah? Itu awal mulanya, Mbak. Nah, istri gimana reaksinya saat itu gitu tiba-tiba Pak datang? Reaksinya pertama ya pasti marah-marah. Oke. Setelah marah-marah, kebiasaan itu berlanjut. Kalau ada keluarga mengalami, salah satu keluarganya orang dengan gangguan jiwa, mohon maaf, terkadang terkendala dana. Kalau sudah terkendala dana, mondar-mandirnya tidak cukup biaya, akhirnya mereka dipasung. Sedangkan program pemerintah itu sudah tidak ada pemasukan. Tapi kenyataan di lapangan sangat yang banyak. Masih ada? Sangat amat banyak. Pemirsa, jumpa lagi bersama dengan Iba Ines dalam podcast Polri Presisi. Dan tentunya kalau Ines sudah hadir berarti ada narasumber di hadapan Ines dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau pemirsa tahu mungkin ada di beberapa wilayah terutama di kota-kota besar sering kita jumpai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ya yang berkeliaran di jalan atau di permukiman warga. Dan kehadiran mereka kadang bisa dikatakan ada orang yang beranggapan bahwa membahayakan atau mungkin meresahkan bagi masyarakat di sekitar. Nah, ternyata ada seorang personel Polri yang tergerak untuk menampung dan juga mengasuh, memelihara mereka. Tentunya biar tidak berkeliaran ataupun mengganggu dari masyarakat di sekitarnya. Dan seperti apa kira-kira cerita selengkapnya sudah hadir di studio kita. Ada Ibda Purnomo, Kanit Binpolmas Polres Lamongan, Jawa Timur. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Baik. Perjalanan dari Lamongan ke sini bagaimana Pak? Gak macet kan Pak di udara? Oh enggak ya? Kalau macet bahaya. Oh iya benar juga ya. Pak, ini sangat menginspirasi tentunya untuk kita semua. Gak cuma personel Polri tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa masih ada orang yang peduli dengan orang-orang dengan gangguan jiwa. Bapak mungkin boleh diceritakan Bapak awal mula kenapa Bapak berinisiatif atau kepikiran kenapa saya ingin merawat ODGJ seperti itu Pak? Awal mulanya terpaksa. Terpaksa? Iya, jadi pada saat itu kami ditugaskan sebagai anggota Babin Kamtibmas yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya berangkat dinas, saya ketemu orang dengan gangguan jiwa. Saat itu langsung ketemu 2 orang. Yang pertama kali ketemu perempuan, kondisinya telanjang dada. Kita Pak Polisi kan pakai baju, baju saya yang saya korbankan. Saya lepas, saya kasih bajunya, habis itu saya bawa pulang. Karena saya harus melanjutkan perjalanan dinas saya, akhirnya saya titip di istri di rumah. Namanya orang dengan gangguan jiwa otomatis teriak-teriak. Iya. Belum setengah jam saya pulang lagi, bawa orang dengan gangguan jiwa. Kalau ini benar-benar telanjang tuh, saya bawa pulang. Dan kan nggak mungkin saya lepas celana saya. Jadi saya project sampai saya taruh di rumah. Dan istri saya nunggu, kenapa kok ditaruh di rumah? Itu awal mulanya Mbak. Siap, itu awal mulanya. Akhirnya saya tinggal dinas. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, istri gimana reaksinya saat itu gitu tiba-tiba Pak datang? Reaksinya pertama ya pasti marah-marah. Setelah marah-marah, kebiasaan itu berlanjut. Akhirnya istri, saya baru tahu cerita bahwasannya istri itu sempat sholat malam dan dia curhat sama Tuhannya. Curhat sama Allah, ya Allah, saya harus dihadapkan dengan masalah yang sama. Suami saya sering pulang dengan membawa orang dengan gangguan jiwa. Akhirnya istri saya mau dan tidak mau belajar. Belajar untuk gimana caranya kita merawat orang dengan gangguan jiwa. Yang dulunya kami hanya mampu menampung, bukan merawat. Mampu cuma menampung, kita gunakan kekuatan media sosial untuk menemukan orang dengan gangguan jiwa itu. Dan alhamdulillah per hari ini hampir 1.500 lebih yang sudah kita antar pulang.
1.500 lebih. Yang Jadi sudah bertemu dengan keluarga itu gimana? udah ketemu dengan keluarganya. Itu kita lakukan sudah, ini masuk ke tahun ke-7. Masuk tahun ke-7, dan sekarang yang kami rawat di rumah kurang lebih hampir 220 orang. Sekarang yang ada Siap. ya. Baik Pak. Mereka ini para ODGJ itu sebenarnya Bapak memang tiba-tiba bertemu di jalan, kemudian Bapak ajak ke rumah atau gimana Pak? Ketemunya gitu loh. Awal mulanya orang dengan gangguan jiwa itu semuanya saya temukan di jalan. Oke. Jadi saya berkomitmen saya harus bisa membantu orang dengan gangguan jiwa minimal sehari 5. Jadi kalau saya tidak ketemu 5 ODGJ saya nggak bakalan pulang. Pokoknya kalau saya udah ketemu 5 orang ODGJ dan saya bawa pulang, saya berhenti nyari. Tapi kalau belum ketemu, nggak bakalan saya pulang. Ini agak gila ya, maaf ya Pak ya. Maksudnya? Iya. Maksudnya ini benar-benar karena orang tuh gak kepikiran gitu ya. Iya. Maksudnya Bapak bahkan sampai mentarget diri Bapak untuk mencari 5 Iya. orang, baru Bapak pulang. Iya. Ini apa reaksinya istri gitu loh, maksudnya itu yang saya pertanyakan gitu ya. Maksudnya sampai akhirnya penerimaan luar biasa dari keluarga itu kan butuh waktu pasti Pak. Betul. Itu bagaimana meyakinkan mereka Pak, keluarga terutama. Jadi pertamanya itu 5 di tempat saya itu alhamdulillah selalu ketemu keluarganya. Oke. Di saat tidak ketemu keluarganya itu jadi masalah. Jadi teriak-teriak, ngelempar gelas, ngelempar puas, pokoknya bikin rusuh lah. Dan masyarakat tetangga sekitar saya juga resah. Akhirnya saya bawa berobat. Saya bawa berobat ke Malang. Pada saat itu, mohon maaf, saya berpikir bahwasannya kalau orang dengan gangguan jiwa dibawa ke rumah sakit jiwa itu pastinya gratis dong. Oh iya. Tapi kenyataannya beda di lapangan. Oh. Kenyataannya orang dengan gangguan jiwa kalau mau mendapatkan pelayanan gratis harus punya KTP. Lah sedangkan mereka nggak bawa KTP. Ya mana tahu kan mereka ya. Ya. Baik. Akhirnya karena ditolak kan nggak mungkin saya bawa pulang. Iya. Akhirnya saya berobatkan di sebuah yayasan yang mana berbayar. Oke. Namun banyak karena saya ini anggota kepolisian, banyak masyarakat yang simpati dengan apa yang saya lakukan, jadi membantu kegiatan saya. Jadi mendapatkan dukungan Ya. dari masyarakat. Di saat pandemi, Iya. donatur itu sudah stop, gak ada. Sedangkan waduh kegiatan saya masih harus berhenti. Akhirnya anak saya yang paling besar bilang, Pak bikin aja konten kreator, konten YouTube. Yang saya kasih nama Purnomo Belajar Baik. Itu sampai kita mengeluarkan biaya per 1 bulan itu 150 juta untuk biaya pengobatan saja. Dan di sini istri saya marah. Lah uang 150 juta kok dikasihkan orang untuk biaya, lah ya mending dipakai bedak saya. Iya. Nah, biasa. Ya betul, perhitungan. Akhirnya bilang, ya sudah, sampai maunya kayak apa? Yang jelas saya kalau disuruh berhenti nggak mau. Masalahnya konten saya juga semuanya terkait orang dengan gangguan jiwa. Akhirnya istri saya ketemulah dengan seorang dokter. Yang mana dokter itu mau membantu kegiatan saya di rumah. Sehingga sekarang saya nggak mundar-mandir ke Malang. Saya sekarang menampung semua orang dengan gangguan jiwa satu rumah dengan saya. Satu rumah. Terus dapat masukan dari Bapak Kapolres Lamongan sama Bapak Kasat Binmas. Kamu polisi loh, jangan sampai nanti ada masalah. Iya. Itu muncul di saat ada satu pasien saya yang meninggal dunia. Sudah ketemu keluarganya, namun keluarganya nggak mau menerima. Nggak mau menerima, karena kan dianggap orang dengan gangguan jiwa. Iya. Meninggal dunia. Ditakutkan mereka itu mungkin nutut atau segala macam. Sehingga bilang Pak Kapolres sudah segera mungkin urus. Saya ngadep ke Pak Bupati Lamongan. Ya, karena kita anggota kepolisian dikasih kemudahan. Saya bilang ke Pak Bupati, saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta duit, saya nggak minta apa-apa. Yang penting saya minta dukungannya. Dan Pak Bupati ngerespon. Sehingga besoknya seluruh dinas terkait, Kesbanglinmas, Satpol PP, Dinas Kesehatan semuanya dikumpulkan sama kita. Dan kita dibantu. Akhirnya yayasan kita sekarang legal. Yayasan apa Pak kalau sekarang? Namanya Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Ya, terus pengobatannya kita bikin pondok rehabilitasi. Karena di tempat saya, mohon maaf bukan tidak di rumah sakit. Jadi di tempat saya semua orang dengan gangguan jiwa, orang terlantar dan orang berjumpa
Tidak ada yang dirantai ataupun jadi semuanya kita bebaskan. Dan lebih fokus kita ke agama. Sholatnya, ngajinya, rupiahnya segala macam. Alhamdulillah kita jadi percontohan tingkat nasional untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa. Masya Allah. Ini yang saya penasaran, Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa ada orang tua. Ya, Iya. Itu maksudnya orang tuanya memang karena beliau itu ODGJ atau bagaimana, Pak? jadi gini, mohon izin sebelumnya merawat orang dengan gangguan jiwa itu sangat amat susah. Kalau kita belum merawat mereka, mungkin kita marah, kok bisa ya orang tua kok tega betul menelantarkan anaknya. Atau mungkin seorang anak sengaja menelantarkan orang tuanya. Mohon maaf, orang tua ada, ini orang tua kan punya empat anak kandung. Iya. Yang satu orang dengan gangguan jiwa. 3 anaknya ini nikah punya cucu. Sedangkan orang dengan gangguan jiwa ini kalau marah sangat membahayakan. Jadi kebanyakan mereka dipasung, diasingkan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Ada juga yang anak punya istri atau punya suami, punya cucu, sedangkan orang tuanya orang dengan gangguan jiwa, pasti mereka akan diasingkan. Harusnya pihak terkait, pihak kesehatan itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Gimana sih caranya penanganan orang dengan gangguan jiwa? Itu yang sekarang jadi PR kita semua, bukan PR saya aja. Iya. Jadi kenyataannya di lapangan kalau orang dengan gangguan jiwa, mohon maaf, bukan yang terlantar. Kalau yang terlantar sih mungkin bisa tugas saya atau tugas yang lain. Yang jelas kalau ada keluarga mengalami salah satu keluarganya orang dengan gangguan jiwa, ya, mohon maaf terkadang terkendala dana. Kalau sudah terkendala dana, mondar-mandirnya nggak cukup biaya, akhirnya mereka dipasung. Sedangkan program pemerintah itu sudah nggak ada pemasukan. Tapi kenyataan di lapangan sangat banyak. Masih ada. Sangat amat banyak. Itu kalau kayak gitu tuh respon, maksudnya gini, mereka datang atau mungkin mereka ditemukan oleh Bapak, kemudian dibawa, dan respon keluarga ketika Bapak yang istilahnya Bapak yang mau merawat mereka, respon keluarganya gimana, Pak? Saya cerita dulu yang terlantar di jalanan. Ya. Terlantar, saya temukan ada yang sangat senang di saat mereka saya temukan langsung dijemput ke rumah saya. Apa? Ada yang sengaja dia nggak mau menerima meskipun anaknya sudah sehat dan minta pulang, keluarga nggak mau. Dan ada beberapa cerita terakhir kemarin kita ke Blitar, ke salah satu kota di Jawa Timur. Di saat saya datang, keluarga bukan malah berterima kasih ke saya, enggak. Terus keluarga malah marah-marah ke saya. Jadi dia bilang gini, kalau memang Pak Polisi mau ngelepas saya nggak tanggung jawab. Jadi ibunya nggak mau tanggung jawab. Keselamatannya segala macamnya. Dikirain saya ke sana ini minta biaya, enggak. Saya bilang, ini akan saya rawat gratis. Setelah saya lepas itu saya jebol. Jadi si anak ini ditaruh dipasung di belakang, sudah dipasung, diikat rantai, kondisi telanjang, dimasukkan ke ruangan, ditutup sama di pagar kayu segala macam. Saya panggil teman-teman dari Polsek untuk mendampingi saya. Pak Kepala Desa, Babin Kamtimas, kita lepas sama-sama. Setelah kita lepas, ibunya tetap sayang nggak mau menerima. Akhirnya saya rawat kurang lebih hampir insya Allah 6 bulan. Setelah berhasil sehat sembuh, saya antarkan pulang, ibunya nggak mau menerima. Akhirnya video si pasien, video pasien itu saya video, dia bilang, Bu saya sehat, saya mau pulang. Saya kirim ke teman di Polsek ngirim ke orang tuanya. Orang tuanya datang. Begitu datang, sebelumnya orang tuanya bilang ke saya, Pak, saya tetap enggak mau. Mohon maaf Pak, karena itu tadi. Punya anak 4, yang 1 sakit, yang 3 sehat. Yang dikhawatirkan, mohon maaf kan. Kalau pas kumat, membahayakan. Nah, setelah datang ke tempat saya, si anaknya ngerangkul, Bu, aku pengen pulang. Ya terpaksa ibunya ngajak pulang. Itu. Dan itu banyak. Nggak hanya 1-2, banyak sekali kami temukan. Jadi memang kondisi mungkin bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia ketika ada keluarganya yang istilahnya bisa dikatakan ODGJ itu kayak langsung merasa mungkin malu. Malu yang pertama. Tentu. Karena ODGJ itu gen. Ya, jadi kalau enggak dari ibunya, neneknya. Dan itu nanti 4 kali turunan insya Allah ya. Berarti menurun dari perempuan atau gimana?
Gimana? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa dari ibu Ya, atau kan jadi- dari perempuan Ya, berarti. tidak. Jadi kalau misalkan pasien ODGJ itu sebelum kami jemput, mesti kita tanya, Bu, ini ada nggak saudaranya atau ibu atau neneknya yang memiliki penyakit yang sama? Kalau dia iya, berarti tingkat penyembuhannya agak sulit. Kalau Agak sulit. ini cerita yang luar biasa, tetapi sepertinya kita potong dulu ya Pak, kita break dulu sebentar. Dan pemirsa tetap bersama dengan kami di podcast Polri Presisi.